Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dalam sebuah pembahasan materi. Kali ini kita membahas materi tentang luas permukaan prisma segitiga. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara masalah volume prisma segitiga. Diharapkan anak-anak sekalian sudah mempersiapkan alat tulis menulisnya sehingga dapat sama-sama menghitung. Kepada Bapak Ibu yang sedang mendampingi anak-anak kita belajar di rumah, mari kita bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengikuti pembahasan materi ini dengan lebih berkonsentrasi, lebih bersungguh-sungguh, sehingga dapat memahami dengan baik. Anak-anak sekalian, mari kita mulai dengan luas permukaan prisma segitiga. Kita perhatikan tampilan berikut. Langsung saja ke contoh soal anak-anak sekalian. Sebuah prisma segitiga dengan ukuran panjang alas segitiga 12 cm, tinggi segitiga 16 cm, dan tinggi prisma 24 cm. Berapa sentimeter persegi luas permukaannya? Mari kita cermati bunyi soalnya anak-anak sekalian ya. Sambil kita memperhatikan tampilan berikut ini. Anak-anak sekalian, ini adalah prisma segitiga yang apabila kita buka, maka prisma segitiga itu terdiri dari dua buah segitiga dan 3 buah segi empat. Segi empat tersebut bisa berbentuk persegi panjang seperti ini anak-anak sekalian ya. Mari kita perhatikan. Kita perhatikan bersama-sama anak-anak sekalian ya. Gerakan kursor. Panjang AB sama dengan panjang ED sama dengan 12 cm. Sambil memperhatikan bangun-bangun yang ada anak-anak sekalian. Kemudian panjang AG sama dengan panjang GB, yaitu setengah kali panjang AB atau setengah kali 12 sama dengan 6 cm. Perhatikan anak sekalian ya. 6 cm ini seperti ini anak sekalian ya, berasal dari angka 12 dari ukuran panjang AB yang dikalikan dengan setengah atau setengah kali panjang AB atau setengah kali 12 ini. Setengah kali 12 sama dengan 6.
Itu artinya panjang AG 6 cm, panjang GB 6 cm. Nah, ini untuk menentukan sisi miring dari segitiga ini anak-anak sekalian ya. Karena ketika kita menentukan luas, maka panjang BC atau panjang CB ya, ini harus kita ketahui untuk menentukan luas persegi panjang ini. Sedangkan panjangnya kita sudah ketahui 24 cm. Sedangkan untuk lebar, kalau persegi panjang ya anak-anak sekalian, lebarnya belum kita ketahui. Seperti itu anak-anak sekalian, sehingga nanti kita akan menentukan panjang BC ini dengan pendekatan teorema Pythagoras. Seperti itu anak-anak sekalian. Sedangkan untuk menentukan luas segitiga yang dua anak-anak sekalian ya, perhatikan sambil memperhatikan gerakan kursor. Ada dua segitiga. Ini sudah ditentukan alasnya, yaitu 12 cm, tinggi 16 cm. Tinggal kita menentukan luasnya saja. Dan segitiga ini ada dua. Kemudian persegi panjang ini ada 3, tetapi ada 2 yang luasnya sama, yaitu perhatikan ini, yang ini, perhatikan gerakan kursornya anak-anak sekalian ya, dan yang ini. Jadi ini yang 2 ini luasnya sama, karena segitiga yang ada adalah segitiga sama kaki. Sedangkan satu lagi, ini luasnya nanti kita akan hitung adalah 24. Ini sama panjangnya anak-anak sekaliannya, 24. Yang ini 24 kali 12. Seperti itu anak-anak sekalian. Namun sebelumnya kita akan menentukan panjang BC dengan pendekatan teorema Pythagoras anak-anak sekalian ya. Nah, kita lanjut dengan tampilan berikut. Kita menentukan panjang BC sekarang anak-anak sekalian, seperti yang tadi ya. Panjang AB 12 cm, panjang GB 6 cm, panjang GC 16 cm, panjang BE 24 cm. Berapakah panjang BC? Itu anak-anak sekaliannya. Kita akan menentukan panjang BC berapa sentimeter dengan pendekatan teorema Pythagoras. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang teorema Pythagoras, yang kemudian kita lanjutkan dengan menarik akar kuadrat. Sekarang kita akan menentukan panjang BC ini dengan pendekatan teorema Pythagoras sekaligus menarik akar kuadrat. Mari kita perhatikan dengan baik anak-anak sekalian ya. Kuadrat sisi miring adalah jumlah
kuadrat sisi siku-siku. Inilah dia sisi siku-siku anak-anak sekalian ya. GB kuadrat ditambah GC kuadrat. GB kuadrat sama dengan 6 kuadrat. GC kuadrat sama dengan 16 kuadrat. Kita hitung bersama-sama anak-anak sekalian ya. 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36. 16 kuadrat sama dengan 16 kali 16. Nah, hitung anak-anak sekalian ya. Ya, 16 kali 16 sama dengan 256. Sekarang kita jumlahkan anak-anak sekalian ya. Kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Sisi siku-siku itu adalah 36 dan 256. Kita jumlahkan anak-anak sekalian ya. Nah, setelah kita jumlahkan dengan baik, maka 36 ditambah 256 sama dengan 292. Jangan lepas dari memperhatikan gerakan kursor anak-anak sekalian ya. Maka BC sama dengan akar kuadrat dari 292 sama dengan titik-titik sentimeter. Untuk menentukan hasil daripada penarikan akar kuadrat ini anak-anak sekalian, kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita perhatikan yang ini adalah ketika kita menggunakan rumus komputer anak-anak sekalian ya. Artinya rumus yang ada di komputer, yaitu Excel. Kita menekan tanda sama dengan, kemudian ketik 292, kemudian tanda pangkat seperti ini, kemudian kurung buka 1/2, kurung tutup, enter. Muncul 17,080906351 dan seterusnya anak-anak sekalian ya. Kita bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 17,09. Sedangkan kita menggunakan cara
biasa anak-anak sekalian, yaitu perhatikan seperti ini. 292. Kita akan menentukan bilangan kuadrat yang terdekat dengan 292, tetapi tidak lebih dari 292, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100. 292 dikurangi 100 sama dengan 192. Selanjutnya kita menentukan bilangan yang lebih dekat dengan 192 dan tidak lebih dari 192, yaitu dengan cara, perhatikan anak sekalian, 10, yaitu 2 kali 10 sama dengan 20. 2 ini adalah 20 anak-anak sekalian ya. Maksudnya adalah 20 berapakah kali berapa sama dengan berapa, yang lebih dekat dengan 192 dan tidak lebih dari 192. Yaitu 27 kali 7. Setelah kita kalikan dengan baik sama dengan 189. 192 dikurangi 189 sama dengan 3. Jadi BC sama dengan 10 ditambah 7 sama dengan 17, sisa 3. 17 sisa 3 akan kita bentuk menjadi pecahan campuran anak-anak sekalian ya, menjadi 17 3 per 2 kali 17. 2 kali 17 sama dengan 34. Berarti BC sama dengan 17 3 per 34. Diubah menjadi pecahan desimal anak-anak sekalian ya. Terutama kelas 6, silahkan kita bersama-sama menghitung anak-anak sekalian ya. Setelah dihitung dengan baik menjadi 17,088235294 dan seterusnya. Dibulatkan 2 angka di belakang koma menjadi 17,09. Sama anak-anak sekaliannya, menggunakan komputer ataupun menggunakan cara biasa, walaupun ada perbedaan. Di sini 00 sekian dan cara biasa 2, 3 sekian dan seterusnya. Tapi setelah dibulatkan 2 angka di belakang koma menjadi sama ya, yaitu 17,09. Berarti BC sama dengan 17,09 cm. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Ya, berikutnya adalah kita mulai menghitung
Namun anak-anak sekarang ingat bahwa panjang BC sama dengan 17,09. Kita perhatikan tampilan berikut. Kita mulai dengan menentukan luas dua buah segitiga, anak-anak sekalian ya. Mari kita sama-sama, yaitu dua berasal dari dua buah segitiga. 2 kali 1/2 kali 12 kali 16. 12 adalah alas segitiga, 16 adalah tinggi segitiga. 2 kali 1/2 kali 12 kali 16 berubah menjadi 2 kali 12 kali 16 per 2. Untuk lebih mudah kita menghitung, anak-anak sekalian, kita akan terlebih dahulu membagi bilangan-bilangan yang habis dibagi. Kita bagi 2 dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tinggallah 12 kali 16. 12 kali 16. Mari kita hitung bersama-sama anak-anak sekalian ya. 12 kali 16. Setelah kita hitung dengan baik anak-anak sekalian, sama dengan 192. Jadi luas sisi yang berbentuk segitiga adalah 192 cm persegi. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, perhatikan bahwa luas segitiga atau luas permukaan prisma segitiga yang berbentuk segitiga adalah 192 cm persegi. Kita perhatikan tampilan berikutnya. Luas permukaan prisma segitiga. Luas dua buah persegi panjang. Kita perhatikan anak-anak sekalian, kita tadi sudah menghitung panjang BC yaitu 17,09 cm. Berikutnya adalah menentukan luas dua buah persegi panjang, yaitu, mari kita perhatikan anak-anak sekalian, 2 kali 17,09 kali 24. 2 kali 17,09. Mari kita hitung bersama-sama anak-anak sekalian ya.
setelah kita hitung dengan baik sama dengan 34,18. 34,18 kali 24. Mari kita hitung bersama-sama anak-anak sekalian. Tiga puluh 34,18 dikali 24 setelah kita hitung dengan baik menjadi 820,32. Jadi luas dua buah sisi yang berbentuk persegi panjang adalah 820,32 cm persegi. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Selanjutnya kita tinggal menghitung luas satu buah persegi panjang anak-anak sekalian ya. Seperti tampilan berikut. Luas permukaan prisma segitiga. Sekarang kita menentukan luas satu buah persegi panjang. Ini cara mudah anak-anak sekalian ya, supaya kita memahami seperti apa juga prisma segitiga tersebut. Kita mulai anak-anak sekalian. Luas satu buah persegi panjang adalah 12 kali 24. Mari anak-anak sekalian kita hitung bersama-sama ya. Setelah kita hitung dengan baik sama dengan 288. Jadi luas satu sisi yang berbentuk persegi panjang adalah 288 cm persegi. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Jadi bisa diulang kembali atau bila belum memahami, silahkan putar kembali videonya anak-anak sekalian ya. Berikutnya adalah menjumlahkan luas dua buah segitiga ditambah luas dua buah persegi panjang dan luas satu buah persegi panjang. Seperti tampilan berikut anak sekalian, mari. Luas permukaan prisma segitiga adalah 192 cm ditambah 820,32 cm ditambah 288 cm. Mari kita susun anak-anak sekalian ya, ketiga bilangan tersebut seperti ini. Mari perhatikan anak-anak sekalian. Di sini seringkali anak-anak masih keliru menulis ya,
ketika menyusun. Perhatikan 192 kemudian 820,32 kemudian 288. Seperti ini menyusunnya anak-anak sekalian. Ingat, satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, dan seterusnya. Sedangkan 32 ini adalah angka di belakang koma. Anak-anak sekalian ya. Ya, cara mudah. 2 angka di belakang koma. Perhatikan baik-baik. Nah, setelah kita susun seperti ini, kita jumlahkan. 192 ini sama dengan 192,00 anak sekalian ya. Begitu juga 288,00. Sehingga 0 tambah 2 tambah 0 ya sama dengan 2 ya. Begitu juga 3, atau cara mudahnya 2 turun 2. 3 turun 3. Turun koma ya. Nah, seperti itu. Kemudian 2 ditambah 0 ditambah 8 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Tulis 0. Simpan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 8 sama dengan 11. 11 ditambah 2 sama dengan 13. Tulis 3, simpan 1, tapi di sini sudah tidak ada lagi, maka tulis 1. Jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 1300,32 cm persegi. Seperti itu anak-anak sekalian. Apabila belum memahami, silahkan video ini bisa diputar kembali sampai memahami anak-anak sekalian ya. Apabila sudah paham, silahkan melatih diri dengan bilangan-bilangan lain, bilangan-bilangan yang lebih besar, tentu saja bersama orang tua kita di rumah. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu yang sedang mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.